Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan belajar tentang pemrograman Android yang terkait dengan database. Di sini nanti kita akan belajar tentang aplikasi web sedikit, yaitu bahasa pemrograman PHP yang berfungsi sebagai web server untuk connect ke database MySQL di sini. Jadi di sini saya menggunakan XAMPP ya. Anda juga bisa menggunakan software yang sama, silakan download. Jadi XAMPP ini dari Apache, dia satu paket, ada web server, ada database server, termasuk FTP, email. Cuma nanti di tutorial ini kita akan menggunakan web server dan database server saja. Sekarang kita coba buka satu aplikasi Android-nya. Oke. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan satu aplikasi Android sederhana yang nantinya akan bisa Anda lihat, yaitu untuk cara connect supaya aplikasi kita bisa melihat data dari database MySQL. Oke, di sini saya sudah membuat satu aplikasi yang kosong ya, empty activity ya. Seperti biasa, kita bersihkan dulu. Kita hapus komponen text view bawaan dari template Android. Nah, di sini kita akan coba menggunakan satu layout, yaitu linear layout. Linear layout ini adalah layout di Android yang cara penggunaannya mirip seperti tabel. Jadi beda dengan relative layout yang kemarin, dia lebih mirip div ya kalau HTML ya. Nah, kalau linear layout ini lebih seperti tabel. Kita bisa pilih orientasinya. Seperti Anda lihat, saya memilih menggunakan vertikal supaya nanti komponen atau objek-objek yang ada di linear layout ini akan secara otomatis tersusun secara vertikal. Oke, kita coba masukkan satu linear layout lagi. Kali ini orientasinya adalah horizontal, sehingga semua komponen yang ada di dalam linear layout kedua ini akan tersusun secara horizontal. Oke, kita coba masukkan satu text view. Seperti Anda lihat, dia masuk ke dalam linear layout yang kedua. Oke, kita tambahkan satu text view lagi. Kemudian kita akan tambahkan satu edit text. Jadi nanti aplikasi ini bisa menerima suatu inputan ya. Itulah kenapa kita menggunakan edit text dan bukannya text view. Jadi edit text itu untuk inputan dari user saat aplikasi dijalankan. Oke, sekarang kita coba atur dulu linear layout yang paling luar. Jadi kita coba gunakan atribut margin ya.
Oke, jadi di sini kita bisa set marginnya. Oke. Ya, kalau menggunakan margin, kita pilih linear layout yang di dalamnya supaya apa? Supaya bisa berdasarkan margin dari linear layout yang kedua. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin semua komponen yang ada di layar yang tampak di aplikasi, itu kita bisa menggunakan padding. Nah, padding ini kita tinggal masukkan berapa dot pixel yang kita inginkan. Nah, maka ini artinya semua bagian kiri, kanan, atas, bawah memiliki padding sebanyak 20 dp. Oke. Sekarang kita coba tambahkan satu linear layout lagi yang setara dengan linear layout kedua. Artinya itu ada di dalam linear layout yang utama. Oke, kita coba tambahkan 2 tombol di dalam linear layout yang ketiga ini. Oke, nah seperti Anda lihat di tampilan desain, linear layout yang ketiga ini tidak terlihat. Kenapa? Karena linear layout yang pertama itu memiliki atribut yaitu layout height match parent. Ini artinya dia akan expand setinggi dari parentnya. Nah, kita harus ubah menjadi wrap content supaya apa? Linear layout yang kedua ini dia akan membatasi tingginya setinggi dari komponen yang di dalamnya. Oke, sekarang kita atur komponen-komponen yang ada. Kita ganti ID-nya supaya nanti kita bisa dengan mudah mengidentifikasi ID pada waktu di coding. Oke, biasakan mengubah ID lewat desain ya, supaya nanti Android Studio otomatis mengubah semua yang terkait dengan ID tersebut. Oke, kita ganti yang text view kedua. Jadi supaya tampilannya bagus, di sini saya menggunakan text view sendiri untuk menampilkan titik 2. Oke. Nah, kemudian kita ganti juga ID untuk edit text-nya. Nanti edit text ini diisi oleh user saat aplikasi dijalankan. Oke. Kita ganti teksnya, kita kosongi. Oke, kemudian text view-nya kita ganti juga tulisannya supaya user yang menggunakan aplikasi ini nanti bisa tahu kegunaannya apa. Oke, kita ganti misalnya cari data. Kita klik enter, kemudian untuk text view yang kedua kita isikan titik 2. Jadi fungsi text view yang kedua ini hanya supaya dia bisa rata nantinya. Oke, kita tengahkan dulu.
Nah, setelah terbentuk dan dirasa cukup rapi, kita bisa ganti untuk tombol-tombol yang ada di bawahnya. Jadi tombol yang pertama ini nantinya fungsinya adalah untuk mencari data di database. Oke. Nah, untuk tombol yang kedua ini nanti untuk membersihkan tampilan isian. Seperti itu. Oke, kita namakan saja button reset. Kemudian kita ganti teksnya yaitu reset. Oke. Ini kita coba tambahkan satu linear layout lagi, kita sisipkan ya. Jadi kita taruh di bawah linear layout yang pertama. Oke, dengan orientasi horizontal. Ini nantinya fungsinya adalah untuk menyimpan judul. Oke, seperti Anda lihat di tampilan desain, linear layout yang ketiga dan keempat itu tidak terlihat. Kenapa? Ya seperti tadi kita harus mengubah layout height-nya. Kita ganti dulu untuk text view-nya, kita ganti TV judul, kemudian teksnya kita ganti juga. Oke, setelah selesai kita coba align center. Kemudian kita ganti ukurannya. Oke. Nah, kita seperti Anda lihat layout yang kedua ini layout headnya match parent. Kita ganti supaya menjadi wrap content. Nah, sini Anda lihat dia otomatis akan tingginya menyesuaikan dengan isi komponen yang ada di dalamnya. Oke. Sekarang kita akan coba rapikan sedikit. Jadi kita atur supaya tidak terlalu dempet ya. Kita kasih nilai pada layout margin top supaya ada jarak antara linear layout tersebut dengan yang komponen di atasnya. Sama juga untuk linear layout yang keempat, kita kasih layout margin top. Oke, seperti Anda lihat dia turun dari posisi yang semula ada celah sebanyak 20 dp. Oke. Nah, sekarang untuk komponen berikutnya kita coba tambahkan satu lagi linear layout. Kali ini orientasinya adalah vertikal. Nah, seperti Anda lihat, tinggal tarik dan ratakan supaya linear layout yang baru tersebut posisinya sama dengan linear layout yang lain. Oke, kita ganti dulu wrap content untuk linear layout yang keempat. Nah, ini adalah nantinya untuk menyimpan hasil pencarian. Kita tambahkan dulu satu linear layout.
Kemudian kita isi dengan komponen text view. Oke, kita coba tambahkan 3 text view ya, untuk menyimpan untuk menampilkan hasil pencarian data pada database. Oke, nah, kalau sudah, kita coba ganti, kita rapikan dulu, kita kasih jarak antara linear layout dengan komponen di atasnya, kita kasih margin top. Oke, dia sudah turun. Ya, kita tambahkan satu text view untuk keterangan ya. Jadi dalam satu linear layout bisa ada beberapa komponen, tidak harus linear layout juga. Nah, tapi pada intinya linear layout ini cara mengaturnya seperti tabel. Jadi ada secara horizontal, ada secara vertikal. Oke, hasil pencarian kita coba tengahkan, kemudian ukurannya kita besarkan sedikit. Ya. Oke. Oke, kalau sudah, kita bisa juga tambahkan beberapa komponen yang lain. Jadi seperti Anda lihat, di dalam daftar palet ini ada berbagai macam komponen yang bisa Anda tambahkan. Nah, kita coba kasih sedikit spasi atau space antara tulisan hasil pencarian dengan yang di bawahnya. Oke. Jadi banyak ya caranya untuk memberikan spasi ya. Jadi contohnya dengan menggunakan space ini kita bisa isikan berapa dp kita ingin memberi spasi. Atau Anda juga bisa menggunakan layout margin top seperti itu. Oke, sekarang kita ganti ID dari text view hasil pencarian. Oke, kita namakan saja TV field 1. Kita isikan dengan teks nama. Oke, kemudian teks view berikutnya ini adalah untuk menyimpan, untuk menampilkan titik 2 ya. Jadi di sini ada supaya nanti hasilnya rapi. Oke, kita isi dengan titik 2. Nah, perhatikan ID-nya ini tidak boleh sama dengan titik 2 yang pertama tadi ya. Jadi kita harus teliti dalam memberikan nama atau ID supaya tidak boleh ada yang kembar. Oke, untuk yang text view berikutnya kita kasih nama, kita kasih ID TV value 1. Nanti ini adalah merupakan field nama
berdasarkan hasil pencarian. Oke. Nah, sekarang kita atur supaya nanti hasilnya itu akan rata untuk titik 2-nya. Nah, di sini kita gunakan fixed width atau istilahnya lebar komponen yang fix ya. Jadi tidak berdasarkan konten. Oke, katakanlah kita isikan 10 dp. Nah, seperti yang Anda lihat tadi, ada atribut layout weight. Jika Anda mengisi dengan 1, maka komponen tersebut akan mengisi seluruh space yang ada pada parentnya. Nah, ini layout weight ini harus dihapus. Seperti itu. Supaya apa? Dia tidak mengisi sisa space dari parentnya. Oke, sekarang kita atur supaya rapi. Jadi kita fixkan untuk lebar komponen dari TV value sebesar 250 dp. Oke. Nah, di sini Anda sudah lihat kita sudah membuat satu linear layout. Oke, kita set height-nya menjadi wrap content. Oke. Nah, nantinya kita akan membuat 3 field yang akan ditampilkan pada hasil pencarian. Supaya lebih cepat, kita tinggal copy saja dari codingnya, kemudian kita paste. Jangan lupa untuk mengganti ID. Oke, kita ganti field 2. Misalnya ini nanti untuk menampilkan data umur. Nah, untuk titik 2-nya juga jangan lupa diganti ID-nya. Oke, kemudian TV value-nya juga. Oke. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, di desain otomatis akan tampil satu linear layout di bawahnya dengan ID dan teks yang sudah kita setting pada coding tadi. Jadi macam-macam ya caranya untuk membuat komponen. Cuman yang perlu diingat, jika Anda mengganti ID melalui coding, Android Studio tidak secara otomatis melakukan refactor terhadap ID tersebut jika ID tersebut digunakan di tempat lain. Jadi kalau melalui coding Anda harus mengecek secara manual. Beda kalau Anda mengganti melalui desain. Oke, untuk yang ketiga ini kita isikan untuk alamat ya. Nah, seperti Anda lihat di desainnya sudah tampil 3 baris, yaitu nama, umur, dan alamat. Oke, jadi sampai di sini untuk desain layout tampilan aplikasi sudah cukup. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagian database atau dan juga PHP-nya. Di sini saya menggunakan MySQL untuk database-nya. Oke. Nah, kita rancang dulu
database dan juga tabel-tabelnya. Kita akan coba membuat database baru. Anda bisa menggunakan phpMyAdmin atau menggunakan, di sini saya menggunakan Navigate ya, karena tools dan IDE-nya di sini Navigate cukup lengkap dan user friendly sehingga bisa lebih cepat untuk manajemen database seperti itu. Oke, nah ini database-nya udah jadi. Sekarang kita coba buat tabel baru. Nah, untuk percobaan ini kita kasih saja 3 field ya. Kita namakan fieldnya str nama. Ini nantinya untuk menyimpan data nama. Oke, kemudian umur dengan tipe data numerik ya. Jadi biasakan 3 karakter di depan nama field adalah jenis datanya. Jadi str adalah string, num adalah numerik, seperti itu. Ini kebiasaan saja dan akan mempermudah Anda pada saat Anda nanti melakukan coding. Oke, sekarang untuk alamat. Oke, jadi untuk tutorial kali ini kita membuat satu tabel saja ya. Jadi dengan 3 field. Kemudian kita kasih nama tabelnya, misalnya M atau mungkin master pegawai, M pegawai. Oke. Nah, jadi udah terbentuk satu tabel. Di sini kita bisa lihat ada tabel baru M pegawai. Kita coba buka, isinya masih kosong. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan coba masukkan beberapa data ya. Jadi supaya nanti pada waktu aplikasi dijalankan kita sudah bisa langsung menampilkan data yang ada di database. Oke, kita coba masukkan 4 data ya. Oke, kalau sudah, untuk bagian di MySQL-nya sudah cukup kali ini. Seperti Anda lihat, tabel sudah terbentuk dan tabelnya juga ada isinya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian web programming-nya. Oke. Nah, seperti Anda lihat di sini saya membuat satu folder yang di dalam htdocs di exam. Kita coba buat satu file PHP. Jadi nanti fungsi file ini adalah untuk mencari pegawai. Oke. Coba isikan. Di sini saya sudah membuat satu sintaks ya. Jadi ini adalah sintaks dari PHP untuk connect ke MySQL dengan database server name, kemudian user password dan juga database-nya.
Jadi Anda bisa googling di internet gimana cara connect. Nah, jangan lupa untuk user passwordnya biasakan diisi ya Kak. Ini untuk tutorial saya kosongi memang. Oke. Nah, kemudian untuk sintak-sintak yang ada berikutnya kita cek koneksi, kemudian kita ambil nilai get, dan juga ada sintak dalam SQL language ya, yaitu untuk mencari berdasarkan nama. Oke, kemudian kita fetch datanya. Nah, di sini kalau dia ketemu, kita akan isikan ke dalam variabel data. Nah, nantinya array-nya itu adalah field-nya. Jadi row 0 adalah data nama, str nama. Nah, kita akan coba mengambil ketiga field, yaitu selain nama kita juga ambil umurnya, yaitu berarti yang row array 1 ya. Kemudian kita juga akan ambil alamatnya, itu berarti array yang nomor 2. Oke. Nah, di sini kita akan tes dulu aplikasi web ini apakah bisa menampilkan data yang kita inginkan. Oke, kita save dulu. Kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya, yaitu dia sudah berhasil membaca dari database berdasarkan ID yang dicari atau nama yang dicari. Nah, ini menandakan aplikasi webnya sudah benar. Dan sudah bisa mengambil data dari database. Termasuk jika data tersebut tidak ditemukan. Jadi dia akan kosong atau blank halaman websitenya. Oke. Nah, sekarang untuk kebutuhan connect dengan Android itu kita perlu memformat hasil dari pencarian dengan format tertentu. Di sini format yang paling umum dan standar adalah format JSON ya. Anda bisa googling di internet bagaimana format JSON itu. Nah, di sini saya contohkan misalnya field pertama adalah nama, yang isinya itu mengambil dari variabel data. Kemudian field kedua itu adalah umur. Kemudian yang ketiga ini kita isi dengan alamat. Oke. Jadi ada kurung kurawal pembuka dan juga kurung kurawal penutup ya untuk format JSON itu ya.
Oke, jika sudah selesai kita coba lagi apakah hasilnya udah benar. Sebentar, ada error. Oke, jadi di sini terlihat masih ada error. Kita coba cek. Nah, ini kurang titik ya. Jadi untuk di PHP itu harus digabungkan sintaknya menggunakan titik. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti Anda lihat itu adalah format JSON, di mana masing-masing data memiliki identitas, yaitu nama, umur, dan alamat. Nah, ini penting karena nanti di Android itu kita akan mengambil data dalam format JSON tersebut. Nah, bagaimana cara mengambil datanya? Kita coba tambahkan satu dependencies dulu ya. Jadi kita masuk ke menu project structure, ada di file project structure. Nah, di situ akan ditampilkan di all modules semua dependensi yang digunakan di project. Oke, kita tambahkan satu dependensi untuk mengakses web. Jadi dependensinya itu namanya adalah volley ya. Volley seperti volleyball ya, bahasa Inggris. Nah, jadi kita ketik volley kemudian kita klik search. Nah, di situ Android Studio akan menampilkan semua yang mengandung kata volley. Kita pilih yang com.android.volley dari Google dan kita klik OK, otomatis akan menambah satu dependensi di daftar dependensi tadi. Kita klik OK, kemudian kita kasih kesempatan Android Studio untuk synchronizing Gradle ya. Jadi setiap kita menambahkan satu dependensi, Android Studio akan melakukan pengecekan ke repository. Jadi ada melalui internet, dia akan mengecek, kemudian dia akan mendownload file-file yang diperlukan untuk penambahan dependensi tersebut. Jadi biarkan Android Studio selesai melakukan sinkronisasi Gradle. Oke. Nah, jika sudah selesai, proses tadi penambahan dependensi melalui menu file project structure sebenarnya adalah sama dengan Anda mengetikkan perintah di file build.gradle ini, yaitu penambahan implementation com.android.volley versi 1.2.1. Kemudian melakukan synchronizing. Jadi dependensi itu efeknya di file build.gradle. Oke, jadi setelah kita menambahkan dependensi volley tadi, kita sudah siap untuk memasukkan komponen Android Volley tadi ke dalam codingnya. Nah, jadi kita masuk ke main activity.java. Nah, di sini kita akan membuat satu prosedur, satu void ya, yang fungsinya adalah mengambil data atau mengambil output dari suatu URL. Jadi saya sudah siapkan satu void. Nah, di sini Android Studio akan otomatis menganalize ya. Setiap
kode atau sintak yang kita paste kan, itu dia akan analyze. Dan seperti yang Anda lihat di video, ada beberapa sintaks yang di highlight merah atau dikasih warna merah oleh Android Studio. Ini artinya Android Studio perlu mengenali bahwa sintak tersebut tidak dikenali karena belum diimport kelasnya. Jadi seperti biasa kita tinggal arahkan kursor ke teks yang berwarna merah, kemudian tekan Alt Enter, maka Android Studio otomatis akan mengimport kelasnya. Setelah diimport, tulisan yang tadi berwarna merah akan menjadi normal, yaitu putih. Oke, kita coba lakukan beberapa import terhadap sintak-sintak yang masih merah. Nah, untuk sintak toast ini adalah sintak yang diperlukan untuk menampilkan semacam kayak notifikasi atau message di layar ya. Nanti akan Anda lihat sendiri hasilnya. Oke, kemudian kalau untuk log, ini untuk menyimpan di log internalnya Android Studio. Oke. Nah, kemudian kita perlu membuat beberapa variabel. Jadi variabel-variabel yang di sini nantinya untuk menyimpan untuk button, untuk kemudian beberapa variabel yang lain seperti string, kemudian ada request queue. Ini adalah jenis variabel yang dimiliki oleh Volley untuk melakukan request terhadap suatu URL. Oke. Nah, jika sudah tidak ada sintak yang berwarna merah lagi, berarti semua sintak sudah dikenali oleh Android Studio dan semua kelas yang diperlukan sudah diimport. Oke. Nah, sekarang untuk melakukan pengecekan pada saat user melakukan klik atau tap di tombol cari, kita coba deklarasikan dulu. Kita setting variabel btn request, yaitu untuk binding dengan btn cari ya. Btn cari adalah tombol cari yang sudah kita buat di layout tadi sebelumnya. Oke. Sekarang sintak untuk melakukan jika tombol cari itu diklik adalah set on click listener. Kemudian tinggal ketik new, otomatis Android Studio akan menampilkan view on click listener dan sintak yang diperlukan yaitu on click, public void on click. Nah, jadi sintak ini berarti jika tombol request diklik, dia akan menjalankan void send and request response ini. Seperti itu. Oke. Nah, jadi secara tampilan awal kita coba dulu, kita run bagaimana hasilnya. Jadi dalam programming ada baiknya kita melakukan tahap per tahap ya. Jadi supaya kita bisa memahami setiap sintak atau
coding yang sudah kita buat hasilnya bagaimana. Oke, kita coba cek dulu emulatornya. Kita kembali ke layoutnya dulu. Nah, di sini kita sudah berhasil menjalankan aplikasinya. Nah, jadi pada waktu user memasukkan data atau teks yang diinginkan, kemudian mengeklik tombol cari, maka yang terjadi adalah dia menampilkan, seharusnya dia menampilkan toast. Oke, di sini kita lihat ada error yaitu timeout error. Ini berarti aplikasi tidak bisa connect dengan web server. Oke, kenapa? Kita coba cek lagi URL-nya. Nah, jadi jika Anda connect ke internet tidak menggunakan XAMPP ya, Anda bisa langsung masukkan web server Anda yang di internet. Selama emulator atau laptop atau komputer Anda connect dengan internet, dia akan otomatis connect. Oke, kita cek XAMPP-nya dulu. Oh ya, ini web servernya baru jalan. Oke, harusnya dia sudah bisa connect dengan web server. Oke, seperti Anda lihat di bawah. Nah, oke, saya kecilkan dulu keyboardnya. Nah, jika diklik tombol cari, maka di bagian bawah akan keluar pesan respons, yaitu respons dari hasil URL-nya ini. Nah, sekarang ini berarti sudah bisa connect ya aplikasi Android-nya dengan web server. Nah, sekarang kita coba buat supaya alur aplikasi sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, pertama-tama kita tentukan dulu URL pencariannya. Oke, kemudian setelah itu kita ambil nilai atau teks yang dimasukkan oleh user. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Oke, jadi variabel etcari itu kita binding dengan edit text etcari yang sudah kita buat di layout sebelumnya. Oke, kemudian kita ambil teksnya, yaitu sintaknya adalah etcari, yaitu edit text-nya titik get text. Kemudian kita convert ke string. Oke. Nah, jadi sekarang kita tambahkan teks yang diisikan oleh user pada edit text cari tersebut ke dalam variabel URL cari. Nah, kemudian pada sintaks string request itu kita ganti URL-nya dengan URL cari. Oke, sekarang kita run dulu, kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi misalnya user memasukkan suatu teks, kemudian mengeklik tombol cari,
maka aplikasi akan menampilkan di bawah yaitu hasil dari responsnya. Oke, kita cek dulu apakah ada error. Oke, kita kembalikan dulu untuk URL yang awalnya. Tadi karena examnya belum jalan ya, web servernya. Kita kembalikan alamatnya. Jadi ini adalah IP lokal ya. Anda kalau connect internet, Anda bisa langsung dengan domain Anda atau hosting Anda di internet. Nah, di sini karena saya menggunakan exam, makanya kita kasih IP-nya IP lokal. Oke, kita coba lagi. Kita jalankan. Kita klik tombol cari. Nah, di sini di bawah Anda lihat ada tampilan hasil pencarian atau respons tadi. Nah, kita langsung aja karena ini sudah benar hasilnya, pencariannya sudah sesuai. Kita akan coba mengubah text view di bawah hasil pencarian itu sesuai dengan data yang diambil dari database. Jadi caranya adalah dengan cara kita mendeklarasikan dulu variabel-variabel yang diperlukan untuk di binding. Jadi ada TV nama, kemudian kita buat satu lagi TV umur, dan satu lagi untuk yang TV alamat. Oke. Nah, setelah kita binding beberapa variabel tersebut, seperti yang tadi sudah kita coba, hasil dari web server itu adalah berupa JSON. Nah, jadi di sini adalah sintaks untuk mengambil data JSON, yaitu dengan mendeklarasikan variabel dengan tipe JSON object. Oke. Nah, seperti Anda lihat di situ ada sintak yang diberi garis merah atau underline merah oleh Android Studio yang menandakan bahwa sintak tersebut sebaiknya dimasukkan di dalam try catch. Try catch ini adalah sintaks untuk mencegah adanya error. Jadi Android Studio menyarankan supaya sintaks tersebut, deklarasi JSON object tadi, termasuk sintak getString ini, dimasukkan ke dalam try catch. Try catch itu adalah sintak untuk mencegah error ya. Jadi kalau ada error atau nilainya 0 atau error yang lain, di aplikasinya tidak error, tetapi akan menampilkan pesan atau menyimpan di log errornya kenapa. Oke, kita masukkan juga di dalam try catch. Nah, sekarang kita membuat variabel string untuk menyimpan string dari hasil JSON, hasil dari web server tadi. Oke. Nah, jika sudah tersimpan di dalam variabel, kita set text. Set text ini adalah untuk mengubah teks dari text view sesuai dengan string yang kita inginkan.
Oke, kita ganti nama variabelnya dengan yang bersesuaian. Ada TV nama, ada TV umur, kemudian ada TV alamat. Di TV itu text view ya. Biasakan memberi nama variabel supaya jelas itu variabel apa. Oke, kemudian kita coba run. Oke. Nah, di sini jika user memasukkan suatu nilai di edit text-nya, jadi misalkan Dani, kemudian mengklik tombol cari, nah itu teksnya sudah berubah. Cuman ini kita salah binding ya, jadi yang berubah text view yang ada di depan. Kita cek lagi programnya. Nah, ini harusnya kita ganti dengan TV value. Jadi TV value itu adalah text view yang ada di sebelah kanan ya, yang di bawah hasil pencarian itu ya. TV value 1, value 2, dan juga value 3 untuk alamatnya. Oke, kalau sudah kita run lagi. Nah, sekarang kita coba aplikasinya. Misalnya saya salah mengetik nama, kemudian klik tombol cari. Nah, apa yang terjadi? Di sini seperti yang Anda lihat di video, aplikasinya mengalami error. Kita coba cek di logcat apa yang membuat error ya. Nah, seperti yang Anda lihat, JSON tidak mampu menerjemahkan hasil dari pencarian di web server. Nah, ini kemungkinan besar adalah karena hasilnya adalah kosong atau nul, bukan nul ya, string kosong gitu ya. Nah, itulah kenapa kita harus melakukan pengecekan. Jadi untuk respons dari web server itu kita harus cek dulu. Oke. Nah, untuk pengecekan kita cek dulu apakah responsnya itu tidak sama dengan kosong. String kosong maksudnya ya. Nah, kalau untuk pengecekan string di Java itu sintaksnya adalah menggunakan equals ya. Jadi bukan tidak sama dengan yang tadi ya. Jadi not equals, jadi tanda seru, kemudian variabelnya, dan titik equals, string kosong. Jadi jika hasilnya tidak kosong, maka baru laksanakan yang sintak di dalam if tadi. Kita coba run. Kita lakukan lagi. Pencarian dengan sengaja menuliskan data yang salah. Nah, sudah tidak terjadi error lagi pada aplikasi. Sekarang kita coba masukkan data yang benar.
Nah, seperti yang Anda lihat di video, hasil pencarian sudah berhasil dan otomatis mengubah text view dari hasil pencarian yang ada. Kita coba dengan data yang lain. Oke, jadi program sudah bisa membaca dari database dan kemudian ditampilkan ya. Jadi aplikasi Android ini dia tidak langsung connect dengan database, tapi melalui web server tadi. Oke, seperti yang kita coba, kita klik cari lagi. Nah, di bawah ada tulisan respons dan data-datanya. Nah, sekarang kita coba masukkan, kita coba cari data yang lain. Nah, untuk melengkapi program supaya lebih user friendly, kita coba tambahkan alur program, yaitu jika datanya tidak ditemukan, maka misalnya kita set text view ini, ketiga text view itu kita kosongi nilainya atau isinya, teksnya. Oke. Kemudian kita tampilkan pesan di layar, yaitu menggunakan sintak toast. Kita kasih pesannya misalnya data tidak ditemukan, seperti itu. Sekarang kita coba run. Oke, sekarang kita lakukan pencarian. Kita coba isikan datanya asal ya, jadi yang tidak ada di database. Kita klik tombol cari. Nah, seperti yang Anda lihat, teksnya itu jadi kosong dan keluar pesan data tidak ditemukan. Coba saya hilangkan keyboardnya dulu. Kita klik tombol cari. Nah, seperti yang Anda lihat di video, di bawah itu ada tulisan data tidak ditemukan ya. Dan juga hasil pencariannya kosong. Nah, sekarang kita coba mencari data yang ada di dalam database. Jadi aplikasinya ini tidak error sudah kalau misalnya dia tidak menemukan hasil, tidak seperti tadi yang kalau tidak ada hasilnya dia error. Ini sudah benar programnya. Sekarang kita coba mencari data yang memang ada di database. Kita klik cari. Oke, dia sudah menampilkan benar. Responsnya juga sudah benar. Sekarang misalnya kita mencari data yang tidak ada, kita
diisi dengan data yang salah, pencariannya yang salah. Oke, dia kosong, tidak ditemukan. Nah, jadi sintak SQL tadi yang sudah kita buat di aplikasi web tadi itu adalah menggunakan like ya. Jadi meskipun kita menginputkan sebagian namanya saja, jadi misalnya namanya Udin tetapi kita mencari Udi, dia akan tetap bisa ditemukan. Seperti itu. Jadi itu adalah tinggal kita menyeting sintak di MySQL-nya. Oke, jadi untuk tutorial Android Database saya rasa sudah cukup. Anda bisa mencari di database, bisa connect dengan database. Semoga ini bisa membantu Anda nanti membuat aplikasi Android yang butuh connect dengan database. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di momen berikutnya.